Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua RT beserta perangkatnya yang kami hormati, tuan rumah, sekeluarga yang kami hormati, bapak-bapak anggota Wirid Yasin yang kami hormati, hadirin wal hadirat, insyaallah semua yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini seperti biasa kita dapat berkumpul dalam 2 minggu sekali. Rutinitas kegiatan kita, mudah-mudahan acara ini dapat kita laksanakan sampai dengan azal menjemput kita. Kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita memasuki malam yang ke-7 di bulan Sya'ban. Artinya tinggal beberapa hari lagi, 20 hari lagi, 21 dan 22 kita memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan di bulan Sya'ban ini dan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa kata Siti Aisyah itu Nabi Muhammad SAW melakukan banyak puasa di bulan Sya'ban ini. Aku tidak melihat daripada Rasulullah melakukan puasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan aku tidak melihat Rasulullah memperbanyak puasa sunnahnya kecuali di bulan Sya'ban. Dan Rasul menyampaikan alasannya itu, aku senang berpuasa di bulan Sya'ban ini karena ketika amalku diangkat ke langit, diangkat ke Allah, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Jadi ada amalan kita yang harian itu diangkat ke langit, yaitu pada setiap sore setelah asar. Ada amalan mingguan, yaitu setiap hari Kamis sore, dan ada amal tahunan. Amal tahunan ini setahun sekali diangkat, yaitu di bulan Sya'ban, atau kita kenal dengan malam nisfu Sya'ban. Maka Nabi memperbanyak puasa di bulan ini, sekaligus kata Nabi melatih untuk persiapan menghadapi puasa di bulan Ramadan. Maka penting juga bagi kita untuk melatih diri kita berpuasa di bulan ini supaya terbiasa nanti di bulan Ramadan. Memperbanyak baca Quran juga supaya terbiasa nanti di bulan Ramadan. Memperbanyak zikir supaya terbiasa zikir di bulan Ramadan. Kemudian dari Jumat yang lalu kita membaca buku atau kitab tafsir Yasin. Dijelaskan bahwa turunnya surah Yasin ini sebagai bukti penyaksian Allah Subhanahu wa taala atas kerasulannya, kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang kafir pada masa itu mengklaim, menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan nabi dan bukan rasul. Allah langsung membantahnya dengan menurunkan surah Yasin. Kemudian Rasul juga mengatakan bahwa setiap sesuatu itu ada hatinya, dan hatinya Al-Quran adalah surah Yasin. Siapa yang membaca surah Yasin 1 kali, maka pahalanya seperti membaca Al-Quran 10 kali. Nah, itu yang kita bahas pada Jumat yang lalu. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, dan seperti yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qara'a surat Yasin wa Toha. Allah membaca surah Yasin dan surah Toha qabla ayakhluqas samawati wal ard, sebelum menciptakan langit dan bumi, bi alfai amin, yaitu dalam kurun waktu 2000 tahun. Jadi 2000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah membaca surah Yasin dan surah Toha. Falamma sami'at malaikah, maka ketika malaikat mendengar daripada bacaan surah Yasin dan Toha tersebut, qalu, malaikat mengatakan, tuba li ummati Muhammad nazala alaihim hatani suratani. Beruntung sekali umat Muhammad yang mana telah diturunkan kepada mereka surah Yasin dan surah Toha. Jadi adanya surah Yasin ini merupakan keuntungan yang sangat besar bagi kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tuba liman tahammala bihima, dan beruntung sekali orang yang hafal keduanya, hafal surah Yasin, hafal surah Toha. Ini beruntung kata para malaikat. Wa tuba li alsanati tatakallamu biha, dan beruntung sekali orang yang lisannya basah dengan membaca surah Yasin dan surah Toha tersebut. Ini keutamaan dua surah yang dibaca oleh Allah 2000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Maka beruntung sekali kita para malaikat umat Muhammad yang diturunkan kepada mereka dua surah ini, yang menghafalnya juga beruntung, kemudian yang membacanya juga mendapatkan keuntungan. Wa kama qala alaihi salam, dan seperti yang telah diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannata la yaqra'una syai'an minal qur'ani illa Toha wa Yasin. Sesungguhnya ahli surga itu tidak membaca sesuatu dari Al-Quran kecuali surah Toha dan surah Yasin, wa suratul Rahman dan surah Ar-Rahman. Jadi kesenangan ahli surga ini 3 surah: surah Toha, surah Yasin, dan surah Ar-Rahman. Jadi kalau kita mau menjadi ahli surga, perbanyak membaca 3 surah ini: surah Toha, Yasin, dan surah Ar-Rahman. Syukur-syukur semuanya kita baca, 114 surahnya kita baca. Wa qoma alaihi salam, dan seperti yang tadi disampaikan oleh Nabi, ayyumal muslimin wal muslimatin quri'a indahuma suratu Yasin wa huma fi sakaratil maut nazala alaihima bi adadi kulli harfin asyaratu amlakin. Dan orang muslim dan muslimat yang mana saja mereka membaca surah Yasin di dekat orang yang sakaratul maut. Nah, ada orang yang sedang sakaratul maut, kemudian ada orang muslim dan orang muslimah membaca surah Yasin, nazala alaihima bi adadi kulli harfin asyaratin, maka turun di antara keduanya yaitu jumlah banyak malaikat. Setiap huruf dari surah Yasin itu 10 malaikat. Dari kalau ada orang sakaratul maut dibacakan surah Yasin oleh orang muslim muslimah, maka turun malaikat sebanyak dari satu hurufnya itu 10 malaikat. Nah, kalau kita hitung surah Yasin ini ada berapa huruf? Dari setiap hurufnya 10. Yakumuna, mereka berdiri, bainahuma, di antara keduanya, sufufan
karena berbaris-baris, dengan berbaris-baris. Yusholluna alaihima, mereka membaca sholawat, mendoakan kepada muslim-muslimat yang membaca Yasin tadi. Wa yastaghfiru lahuma, kemudian para malaikat memintakan ampun, beristighfar untuk muslimin muslimat. Wa yashhaduna ghuslahuma, kemudian para malaikat itu menyaksikan daripada pemandian jenazah yang meninggal. Wa yatabi'una, dan para malaikat itu mengikuti zanazatuhuma, mengikuti jenazah daripada muslimin muslimat tersebut. Jadi setiap satu huruf yang kita bacakan di hadapan, di dekat orang yang sakaratul maut, maka Allah turunkan malaikat 10 dari satu hurufnya. Mereka datang berdiri, mendoakan orang yang membaca, kemudian mengistighfarkan orang yang membaca, kemudian menyaksikan pemandian jenazahnya, kemudian mengikuti, ikut mengantar daripada jenazah yang dibacakan surah Yasin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kalau ada kita yang sakaratul maut, tetangga kita, saudara kita, dan beruntung kalau kita yang sakaratul maut ada orang yang membacakan surah Yasin di pinggir kita. Mudah-mudahan. Wa kama qala alaihi salam, satu hadis lagi, aksiru qiraat hadis suratul Yasin, perbanyaklah membaca surah ini Yasin. Surah Yasin ini fa inna fiha khosaiso kasirah, karena dalam surah Yasin ini ada khasiat yang banyak. Hatta qila fi syarah al hadis, sehingga diceritakan dalam syarah ini hadis, inna ja'i'a idza qara'aha bi huduril qalbi asbahullahu ta'ala min fadlihi. Orang yang membaca surah Yasin dalam keadaan lapar, dengan hadir hati, bacanya dengan khusyuk seperti Bang Nando tadi, baca ke khusyuk, fokus, maka Allah akan mendatangkan kekenyangan dengan karunia-Nya. Jadi dengan surah Yasin menghilangkan lapar. Kalau bacanya bihuduril qalbi, dengan hati yang khusyuk, jadi hilang lapar. Dan kita juga tadi hilang, alhamdulillah. Sekarang sudah hilang karena sudah makan. Jadi itu keutamaan kalau hadir hati, khusyuk bacanya, memaknai setiap kalimatnya, maka Allah akan datangkan kekenyangan dalam perut kita sebab karunia Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang kita kalau baca tuh yang lisan baca tapi pikiran kemana-mana, hati kemana-mana, hatinya tidak hadir. Kemudian wa inna qara'aha al-khaibu, dan siapa yang membaca surah Yasin dia dalam keadaan takut, ada haballahu ta'ala khazanahu wa khawfahu, maka Allah akan menghilangkan kesedihan dan ketakutannya. Jadi kalau kita sedang gelisah, sedang merasa takut, baca surah Yasin, maka Allah hilangkan kesedihan kita, Allah hilangkan kegelisahan, ketakutan kita. Wa inna qara'aha al-faqiru, dan siapa yang membaca surah Yasin dia dalam keadaan butuh, dalam keadaan fakir, khalasa min dainihi, maka Allah akan melunasi daripada hutang-hutangnya. Artinya akan Allah beri kemudahan untuk melunasi hutang-hutang orang fakir tersebut. Di antara kita mungkin ada yang banyak hutang, insya Allah dengan barokahnya bacaan surah Yasin Allah beri kemudahan kita untuk melunasinya. Amin ya rabbal. Harus kencang yang banyak hutang. Wa idza qara'a hadul hajati qadallahu ta'ala hajatahu, barang siapa yang membaca surah Yasin dalam
keadaan menginginkan sesuatu ataupun hajat, qadallahu ta'ala hajatuh, maka Allah akan menunaikan hajat-hajatnya. Kebutuhannya dicukupkan oleh Allah. Kalau kita ingin nikah, belum dapat jodoh, insya Allah dengan baca surah Yasin Allah akan beri kemudahan. Tapi harus hudurul qalbi syaratnya, dengan hati yang khusus. Wa man qara'aha fi subhi yakunu fi amanillahi ta'ala ilal masai. Siapa yang baca surah Yasin di waktu subuh, maka Allah akan menjamin keselamatannya sampai datang waktu sore. Wa man qara'aha fil masai yakunu fi amanillahi ta'ala ila subhi. Siapa yang membaca di waktu sore, maka Allah akan menjamin keamanannya sampai dengan datangnya waktu pagi. Jadi kalau baca sore, Allah lindungi kita sampai pagi. Kalau baca pagi, Allah lindungi kita sampai sore. Wa fi ayyi baldatin idza tuliyat afusirat rafa Allah taala anhumul bala wal qahta wal qala wa ta'un wal waba wal marad bi hurmatiha. Dan siapa yang membaca surah Yasin di suatu tempat, di rumah, di kantor, di tempat kerja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dari tempat itu berupa bala atau penyakit atau ta'un atau ta'un wal wabah diangkat dengan sebab kemuliaan surah Yasin. Itu diantara keutamaan membaca surah Yasin, dan masih banyak lagi. Insya Allah Jumat yang akan datang kita teruskan kalau masih ada umurnya. Sampai Ramadan tidak berarti besok? Insya Allah. Tanggal sekarang tanggal 6, satu kali lagi. Insya Allah Jumat yang akan datang kita sambung bacaan tafsirnya. Mudah-mudahan kita dengar pada malam ini ada manfaatnya, menjadi motivasi kita untuk semakin semangat membaca surah Yasin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz yang telah memberikan